sawadika. Meledak. Anjay. Jajan! Oke guys, di depan kita sekarang udah ada mobil yang kita tunggu sama-sama. Baik X55i, baik BJ40. Yang pertama, yang ini dulu ya. Mobil yang sama-sama kita tunggu-tunggu dan yang paling gua tunggu-tunggu juga, ya kan? Karena sebelum ini mobil sampai ke sini, begitu gue dapat info mau masuk Indonesia, gue cari-cari info dulu. Gue pelajari dari YouTuber luar, lihat review mereka, gila banget sih, gila banget, gila banget. Sebelum sampai sini aja udah gue jatuh cinta banget karena dari review mereka, gue udah jatuh cinta banget. Jatuh cinta banget sampai gue nungguin nih mobil dulu. Gue tunggu-tunggu nih mobil ini berdua. Sampai akhirnya beneran masuk. Sebelum masuk pun gue bayangin ini mobil masuk ke Indonesia sama nggak dengan mereka. Sama nggak, sama persis nggak, sama nggak. Dan begitu masuk, gila banget sih. Gila banget. Ini mobil sama banget apa yang gue bayangin dengan apa yang dari gue pelajarin dari mereka YouTuber luar ini, dari review mereka, dan masuk ke sini sama banget. Jadi pertama kita ngobrol dulu nih sama X55i ini. Mobil yang dari looknya aja nih, ya kan, tampilannya aja, lu bisa nilai sendirilah. Ganteng, elegan, cantik, mewah, bohai, kece, ya kan, nyentrik, warnanya juga, kombinasi warnanya, gila. Sama banget kayak Rubicon gua yang high velocity, sama banget, sama banget. Sama banget mobil. Grillnya, lihat, wah, ada list, ya kan, ada list di sini di bagian depan kap mesin. Jadi dia grillnya ini kayak EV dan ada rongga seperti buat filter udara dan pendingin atas bawah, ya kan. Nah, sensor kamera, pokoknya lekukan garisnya aerodinamis banget, ya kan. Lancip tapi oval, lihat. Nanti bakal gua zoom, gua preview lebih dekat lagi eksteriornya, ya kan. Juga interiornya juga pas gua bahas interiornya gitu. Belakangnya dia lebih seksi lagi, seksi banget. Spoilernya 2, belah di tengah, bikin dia seksi banget, ya kan. Lihat bentuknya, tongkrongannya. Jadi sebelum kita bahas dalamnya, kita luarin dulu nih, ya kan. Yang kece begini nih, kece banget. Lihat, aduh, gila. Lekukannya, aduh, gokil sih ini, gokil. Sama persis apa yang gue lihat dari review YouTuber luar di sana. Apa yang gue lihat dari reviewnya YouTuber luar sana, ya kan. Nah, lu bisa lihat, ya kan, mobil ini secara detail, wah banget, wah banget, wah banget, wah banget, wah banget. Gua kayak nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu karena gue udah saking gitu, kagum di sini nih. Gue udah ngerasa kayak wah banget gitu. Jadi apa yang gue nanti yang gue tunggu-tunggu dan gue bayangin itu sama banget gitu dengan apa yang gue lihat dan gue pelajarin gitu, ya kan. Ban Hankook Ring 19 Hankook Performance, ya kan.
Lo lihat. Ring 19, ukuran ban 225, 55, ring 19. Ya kan? Hankook Performance. Peleknya sendiri, nanti bakal gua zoom juga. Nih kayak begini bentuknya. Tuh. Ya kan? Wah. Knop pintunya. Udah model yang otomatis kalau ngunci dia masuk ke dalam, kalau dia buka, dia keluar bagian belakangnya, tinggal kita tarik. Ya kan? Kamera 360, depan belakang kiri kanan, yang otomatis dia akan muncul di head unit tampilannya saat kita di kecepatan di bawah 30 km, di samping kiri atau kanan ada trotoar dekat gitu ya. Dekat sama trotoar, contohnya kayak di lampu merah kita diambil bagian pinggir, ada trotoar di bawah 30 km sampai berhenti, itu muncul otomatis sendiri. Ya kan? Gila banget, gila banget. Lampunya depan belakang udah pakai interaktif LED pixel. Paduan warnanya, ya kan? Hitam kulit jeruk, ya kan? Hitam doff, plastik kulit jeruk, ya kan? Hitam glossy, hitam glossy, hitam glossy, kuning, hitam glossy, ada list chrome di atas Windows, ya kan? Nah, lu lihat. Sunroof panoramiknya gede. Jadi bukan yang minim budget, ya kan? Nah, bagian belakang gua zoom, gua kasih lihat lu semua. Lihat spoilernya. Wah, belah dua di tengah. Seksi kan? Seksi nggak? Seksi bos. Ada lampu rem juga, ya kan? Bagian lampu-lampu belakang juga gokil. Knalpot 4, bukan pajangan, terpasang semua dan fungsional, ya kan? Pastinya kan, bukan pajangan, bukan aksesoris, bukan asal nempel, fungsional. Gila. Gila bos, gila, 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 gila. Gila banget ini mobil, gila. Udah cukup belum? Dari luar, eksteriornya aja, dari bodinya aja. Cukup belum? Udah cukup belum? Apalagi ya? Ada roof rack, ya kan? Tinggal pasang, trep. Udah ada bisa, udah kasih buat gigitannya juga tuh. Ya kan udah ada nih. Udah ada bos tuh. Ya kan? Tuh. Ya kan? Tuh. Gila sih. Cakep bos, cakep banget, gila. Oke guys ya. Nah, lihat. Lu lihat mobil ini. Interiornya. Ini gue zoom juga nih. Gua kasih lihat sama lu reviewnya, ya kan? Jok semi bucket. Anjay, lu bayangin. Ya kan? Semi bucket, bos. Ya kan? Keras. Biasanya semi bucket keras. Ya kan? Orang tahu itu. Lu duduk di sini, jujur aja, gue mau mobil apapun kecuali yang ada saham juga di sini. Itu gue nggak tempel koyo. Jujur aja, gue bawa Rubicon aja gue tempel koyo kalau kelamaan duduk. Ya kan? Karena gue udah ada kayak ada GERD kayak gitu. Jadi gue kalau duduk lama itu gue suka ngerasa kayak pundak gue langsung keras gitu. Pundak gue langsung keras, langsung kayak pegel kayak gitu. Nah, kecuali di sini dan di sini. Ini gila banget nih mobil nih. Gila banget. Jadi di tengah-tengah gue info nih, di tengah-tengah video ini gue info. Tadi gue bilang kan, kecuali gue nggak pernah tempel koyo di mobil ini dan di mobil yang ada di pabriknya dia yang ada sahamnya merek mobil itu. Jadi baik ini itu adalah perusahaan otomotif produsen mobil ini dan backgroundnya dia itu pabrikan vendornya Mercy bikin interior. Nah, jadi
Ya kan, kita udah masuk interior nih. Jadi makanya nih mobil interiornya gila banget. Dan mobil ini interiornya kayak G-class banget gitu kan. Ya karena gini, kayak banyaknya Cina, mobil merek Cina ini, bos. Iya Cina bos, pabrik di Cina bos, ya kan. Dan mereknya merek Cina juga bos, gitu kan. Ini mobil vendornya Mercy bos, gitu kan. Vendornya Mercy bikin interior. Dan Mercy pun punya saham di sini. Lu cari aja, lu cek aja di Google, ya kan. Lu punya handphone kan, handphone lu ya terserah dah, mau handphone lu mau bikin di Cina juga segala macem, serada, ya kan. Karena emang semua itu udah pabrik di Cina, gitu kan. Nah, mobil ini pabrikannya, vendornya Mercy, ya kan. Makanya itu interiornya gila banget, gitu kan. Gila banget. Customer gue ini beli Rubicon, responnya juga lihat mobil ini berdua, gila sih, cuman bilang ini Cina gila nih, ini Cina gila, brengsek ini, gila mobil sebagus ini dikasih harga segini. Jadi gini, mobil ini dihargai 500-an, ketemu sama mobil sama mobil Jepang, head to head, kayak apple to apple, gitu, kayak apple to apple. Jadi mobil kayak jauh, kayak beda kelas gitu kan, kayak di atasnya. Kecuali sama Cina lagi nih, ya kan, ada nyerempet-nyerempet tipis, ya kan, sama merek Cina lagi nih, ada sama persis tipis, cuma tetap dia ada lebih banyak keunggulannya, gitu kan. Kalau untuk ngomong kulitnya juga nggak ketemu nih, yang ini full Asia di harga segini nggak ketemu nih, nggak apple to apple nih, kualitas kulitnya sama dia nggak ketemu, nggak apple to apple. Ini ketemunya sama merek Jepang tuh, ketemunya sama yang 1 eman lebih. Itu kayak apple to apple. Tapi nggak bisa dong head to head sama itu, ya kan. Jadi secara anggapannya kelasnya berbeda lah, gitu ya kan. Tapi kelihatan apple to apple kayak sekelas gitu. Nah itu dia. Terus kemudian, jadi balik lagi, baik ini tuh orang, oh gini. Bukan perusahaan baru cuy. Bukan merek baru, yang baru nyemplung terjun di dunia otomotif. Enggak. Bukan anak baru, bukan anak bau kencur yang baru belajar terjun di otomotif, bukan. Pengalaman bos. Dan pengalamannya bukan sekedar bikin mobil dari produksi untuk dia sendiri. Ini mobil nih dua nih. Ini di sini emang baru masuk. Di sini ini mobil emang baru masuk gitu kan. Tapi ada beberapa banyak data di luar negeri. Pasar penjualan yang ini udah ngalahin penjualan mobil yang ini. Dan yang ini, lo bayangin di Dubai ya kan. Hobinya orang kayak gimana ya kan. Males pakai mobil yang nanggung gitu kan. Ini banyak ini di Arab ya kan. Mungkin yang pulang umroh, nanti abis video ini tayang kan besok musim bulan haji ya kan. Banyak yang pergi haji, mungkin setelah pulang haji punya kabar lihat mobil ini ya kan. Ini mobil udah banyak di Dubai, di Arab gitu. Pokoknya di Timur Tengah udah banyak juga. Apalagi di Eropa, apalagi di Rusia, ya kan, di Rusia. Nah, karena emang sebelum Eropa tuh paling pertama dan di Rusia dulu nih mobil nih adanya. Pokoknya iya bener kata netizen, kata followers gua yang ada di TikTok. Mungkin mereka belum pernah keluar negeri, jadi nggak tahu. Ya betul. Di sini yang baru. Nah, cuman kitanya aja telat nih masukin nih mobil yang sebagus ini ke Indonesia gitu. Telat aja. Sebenarnya mobil udah gila banget di luar negeri udah. Ini penjualan udah nomor 1 ya kan. Kita sebut aja di tetangga kita di Malaysia ya kan. Dan ini juga udah populer banget di Arab ya kan, di negara-negara Timur Tengah, di Eropa ya kan. Jadi kalau udah standarnya Eropa tuh udah beda ya kan, standar Eropa. Nggak kayak contohnya yaudah lah ya, kita nggak usah bahas ya, kita nggak usah bahas lah standar kayak gitu. Nah balik lagi kita ke interiornya, lihat semi bucket ya kan, semi bucket yang empuk banget. Dan seperti gue bilang, gue ada kayak GERD dia, tapi gue belum sampai GERD banget. Cuman gue kalau duduk lama itu bawa mobil, bawa motor,
kelamaan itu gue udah pegal pundak gue. Gue pasti sekarang nih gue nggak bisa diam juga bikin konten kayak gerak-gerak kayak gitu, kayak ada sesuatu yang ini di pundak gue gitu. Nah, selalu pakai koyo di mobil ini, di mobil itu enggak. Jujur aja, jujurli kalau kata anak selatan, jujurli, gue di Rubicon aja gue tempel koyo. Sejak saat ada ini, mungkin karena dia ada sahamnya juga dan vendornya pembuat merek itu juga, mobil itu juga, ya kan, yang kita sebut Mercy. Mobil kedua yang gua bilang nih mobil enak, gitu kan, ya kan, yang enak dan empuk, dan gue bilang di mobil ini dan mobil itu gue nggak pakai tempel koyo kalau bawa mobil. Dashboardnya gokil. Nih gua kasih lihat nih ya kan di previewnya, di gua zoom videonya, liatin. Interior ini full soft touch dengan kualitas kulit yang high quality. Oke, ya kan? Jadi bukan, ya mungkin ada yang pernah punya ya kan mobil yang interiornya soft touch tapi kulitnya kayak masih ada nanggung-nanggung gitu ya. Gua nggak mau sebut merek juga, nggak sebut biar mana juga gitu kan. Ya yang pasti ya ada yang kayak gitu kan, ada kayak nanggung-nanggung ya kan. Terus kulitnya kenceng juga nempelnya ya kan, ada juga kan ya balik lagi kayak asal ada tapi nggak kenceng gitu nempelnya kan, kayak soft touch tapi kayak kendor kayak gitu ya kan. Ini kenceng banget udah, pokoknya namanya udah masuk ke standar Eropa. Mobil ini dua tuh udah mobilnya udah pasarnya udah Eropa ya kan. Jadi udah wow gitu kan. Liatin dashboardnya. Dan kenapa di sini kalian lihat panel-panelnya tuh di dashboard nggak ada panel-panel instrumen kayak AC segala macem gitu kan. Itu udah ada di head unit itu. Ya kan? Udah di head unit itu. Head unitnya itu udah pakai sistem operasi Harmony OS. Hongmeng punya Huawei, dan device head unitnya juga lu bayangin lagi ya kan. Huawei nggak ada yang murah coy. Gila, canggih tuh, gila tuh, dan udah gila banget. Semuanya akuratnya tuh akurat banget, akurasi itu akurat banget. Dari 360-nya nggak ada delay, nggak ada lag, nggak ada apa ya, nggak ada. Gue belum nemu ada kayak jeda tipis atau yang kayak bisa gue komentarin bahwa nih mobil ini sistem operasinya begini gitu. Enggak, malah kayak di gue pakai Rubicon, gue kayak gue klik sedikit kayak ada kayak kurang fast gitu, kayak kurang respon kayak gitu. Ini udah kita klik ya tep kayak buka halaman buku sep gitu. Kayak buka iPhone lah sama Android yang RAM-nya gede dan OS-nya udah sekarang ya kan gitu. Cepet banget. Nah, di setirnya juga di kemudinya itu ada banyak ya kan shortcut, tombol-tombol ada kayak joystick juga, bukan joystick, itu kayak kursor ya, itu buat volume, channel, buat ganti frekuensi radio, musik, playlist segala macam. Jadi kita berkendara ini handlingnya ini itu handling itu penting. Jadi gini, kalau kita berkendara, kita handling agak-agak ribet, taktik itu capek. Kadang-kadang kondisi kalau lagi santai emang, tapi kalau kita lagi set kecepatan tertentu, kita lagi ngejar waktu, kita kesiangan, tapi kita terima telepon ya kan, tinggal pencet aja, mata kita tetap di jalan gitu. Enak kan, tinggal tak. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi gini. Emang kadang-kadang udah terbiasa di sini. Cuman tetap kita pasti ada begini sebentar. Bener nggak? Bener. Nggak mungkin seapal-apalnya kita posisi window ya kan, angka telepon, volume gitu kan, AC gitu. Kita pasti nggak mungkin nggak nengok dikit ini. Tapi kalau di setir ini buat kita nih udah ada macem-macem tombol yang untuk mempermudah kita.
itu enak. Udah kita tinggal lurus aja mata, tinggal tek 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 ya kan. Apalagi udah apal kan ya, tek 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 gitu. Nah, udah enak banget handlingnya. Selain stabil, bayangin ban, gue ulangin lagi ya kan, Hankook Ring 19 Performance dengan desain bodi yang aerodinamis, ya kan, udah cocok banget nih, performance, desain aerodinamis, ya kan, buat garis belah angin juga pas, ya kan, itu, dan setirnya juga enak, nyaman digenggam, handlingnya pas, stabil, mau kecepatan berapapun, kita tuh nggak bakal kayak namanya nemuin mobil tuh goyang dan apa ya, dan sedikit nggak bakal nemuin namanya mobil tuh goyang dan nggak enak gitu. Jadi mobil handling itu enak banget gitu. Udah mobilnya enak ya kan, stabil, respon ya kan. Nanti itu kita bahas lagi di mesin ya kan, kita dari. Jadi gitu ya, handlingnya enak banget, enak banget, enak banget. Udah kita berkendara enak, ya kan? Kita berkendara udah enak banget nih. Gue saranin sih, gak usah pakai supir. Gila sih, nikmatin aja, ini mobil buat dinikmatin bos. Tampilannya bikin orang lirik. Gue sih paling pertama gini, gue kalau punya mobil nih, makanya gue beli Rubicon, makanya gue punya Rubicon. Jadi gini, gue bukan tipe orang sebenarnya yang mau pamer, bukan, enggak. Tapi gue tipe orang yang suka kayaknya dilihat orang. Bukan berarti mau beda dong. Ada orang yang mau pamer gitu kan. Ada orang yang karena gue pengen dilihat orang. Karena apa? Karena gue dia kayak keren nih gitu kan. Ini mobil nih gila nih, ya kan? Ini keren. Ini mobil keren banget. Bakal dilihat orang, dilirik orang dari desainnya sendiri. Dan desainnya juga bukan asal desain doang, gitu kan. Makanya berkendaranya tuh enak, ya kan? Handling enak. Handlingnya tuh enak, mobil berkendaranya enak. Karena gini, semua yang mobil tuh sekarang nih nggak ada yang asal sebenarnya. Nggak ada yang asal, cuman desain itu nggak ada yang asal bikin, dan segala macam nggak ada yang desain itu nggak ada yang asal bikin, terus baik interior maupun eksterior gitu. Cuman ada beberapa, ada yang lebih bagus, ada yang lebih kurang. Kayak contohnya nih, jadi karakter tarikan garis bodinya nih yang aerodinamis ya kan, lekukan bodinya ya kan, tuh lekukan bodinya, spoilernya yang belah dua begitu. Itu bukan asal bikin gitu kan. Jadi ada fungsinya gitu. Makanya sebenarnya dari ban Hankook Performance, handling enak, setirnya enak, mesin responsif enak ya kan. Tapi kalau dari desain ada gagal, itu pengaruh. Jadi mobil nggak terlalu seenak yang seperti itu gitu kan. Ini desain juga pas banget udah. Selain cakep, jadi nggak ngasal, udah desain cakep tapi nggak, dan berfungsi semua gitu kan. Dari depan set begini nih, set tuh, ini ngebelah angin, des, buang angin, des. Di spoiler ini yang udah dua ini di sini ada lubang. Kan biasanya kalau ada yang pasangan ataupun yang udah bawaan kan nggak ada lubang lagi nih spoilernya nih ya kan. Gua kasih lihat juga, ntar gua zoom. Nah, sama itu berfungsi juga sebenarnya. Cuman kan ini lebih gila lagi, ini lebih apa? Ini lebih bagus lagi. Jadi angin, bus masuk buang. Makanya kadang-kadang mobil sekarang madu gini, bukan berarti mobil lu jelek, mobil lu bagus juga, cuman kan karena perkembangannya zaman, desainernya juga udah lebih tahu, lebih mempelajari kan berkendara tuh, wah ada apa nih, karena kan desainer sekarang juga mungkin ada yang hobi mobil juga gitu kan, jadi ngerti gitu. Kalau dulu kan set sampai sini, di sini rata, set kaca tep nekuk lagi. Kalau sekarang tuh biasa, kalau sekarang tuh kayak gini nih, set sini, tek tinggi di sini, nah ini makin lama makin turun nih, set, nah gitu. Jadi pas angin masuk, pas lagi berkendara, set, bus angin, bus langsung dibuang. Nah gitu. Salah aja satu desain di sini, ada ada yang kayak ngehalangin buat angin, gitu kan? Ada yang ngehalangin buat angin. Itu udah beda, udah enak. Contohnya Rubicon, desainnya kaku kan? Karena itu mobil memang bukan salah desain, itu desain bener, emang mobil segala medan tuh ya harus begitu, dan mobil laki tuh segitu. Desain kayak gitu, bukan gagal, tapi emang desainnya memang seperti itu, didesain untuk seperti itu, karena dia bukan mobil kenceng. Ingat, bukan mobil ngebut, bukan mobil, itu mobil segala medan, dan emang bisa kenceng gitu kan, tapi bukan mobil kenceng gitu kan. Gue pernah bawa Rubicon itu 160 juga, masih banyak, masih ada lebihnya gitu kan, tapi di limit juga sih, nggak bisa lebih juga sih, walaupun masih ada. Ya,
Jadi Rubicon itu bukannya salah. Ingat, emang begitu. Emang mobilnya itu begitu. Gitu, emang mobil begitu. Kayak ini. Mobil ini gitu kan. Mobil bukan berarti nggak bisa kenceng dong. Siapa bilang? Coba aja gitu kan, mobil bisa kenceng. Cuman masalahnya emang mobil begitu, laki-laki gitu. Nah, balik lagi ya kan. Selain desainnya juga nggak ngasal gitu kan. Bukan sekedar asal bikin cakep doang, asal kelihatan bagus doang gitu. Enggak, ada fungsinya juga. Nah, interiornya nih, ya kan, balik lagi ya kan. Interiornya full sampai belakang, pinggir tengah, pinggir bawah, di bagian handrest dan bawah handrest itu soft touch bos. Kulitnya high quality. Ya kan, gila. Dengan paduan garnish warna silver ngedoff gitu ya kan. Di jok semi bucketnya, di setiap itu tuh yang di handrest, di deket AC, list dashboard, list pintu yang mau ke bukaan pintu, ya kan. Cakep banget, menawan banget. Dibalut kulit yang high quality dengan triman warna merah, ya kan, dan sedikit garnish warna silver doff, ya kan. Dan pemasangannya pun kulit high quality dan pemasangannya pun nggak ngasal. Kan kadang kita ada ya, pernah nggak sih kita lihat mobil, kita nggak sebut merek karena ada banyak juga ya kan merek tersebut juga ya kan, mobil itu kita ngelihat mobil kulitnya ada yang combine, dan ini beda. Ini mobil nih kulitnya nih, kalau lu masuk sini nih, lu kalau mau lihat langsung, bang, gue mau lihat langsung nih, gue kasih lihat langsung. Coba gue mau masuk Rubicon, boleh gue kasih lihat. Kualitasnya sama bos, kualitasnya sama, liatin, sama persis karena warna hitam juga pas kebetulan sama. Jadi kalau yang high quality itu enggak, walaupun beda kan kulit itu kan ada banyak mereknya ya kan, walaupun beda merek tetap kalau yang high quality kelihatan walaupun sama beda merek yang ini dan ini merek kulitnya gitu ya. Ada kesamaan lembutnya, teksturnya, segala macamnya ya kan. Dan nempelnya pun nggak asal nempel. Kadang-kadang kan ada yang kulit gitu kan ya, udah kualitasnya di bawahnya kendor juga gitu, kayak kendor juga gitu. Mungkin biar dapatnya kesannya lebih soft touch, nggak juga. Mobil, lo lihat deh, mobil mahal, Rubicon ya kan, di Mercy, di BMW, di Lexus 270. Kulit soft touch, tapi aja walaupun soft touch juga, kulit juga di pejagang itu nggak lembek-lembek banget bos gitu, nggak lembek-lembek banget gitu, rapet, nempel korset gitu tuh. Jadi pas nempelin kulit tuh ditarik tret gitu tuh, jadi nggak telep asal nempel gitu, nggak. Dari build quality-nya aja udah beda gitu kan. Nah ini emang karena memang nih mobil pasarnya pasar Eropa bos gitu kan, cuman kita aja telat masuknya gitu kan. Nah dari eksterior, interior, apalagi nih, ada yang kurang nggak? Kalau ada yang kurang, tolong tulis di komen, nanti gua review ulang yang belum gua ini. Maklum nih, ini soalnya banyak banget kelebihan-kelebihannya dan yang takut ada yang kelewat gitu. Dan gua juga nih, kamera nih, gimbal gua nih, setiap kali gua ngangkat tangan begini, gua nggak mau ke arah kamera begini karena gua pakai gimbal nih otomatis ya kan, begini yang biar ngikutin gerak gua, itu mati, gua ngulang lagi dari awal, capek. Tapi udah demi kalian nih, gua foto-foto dikit. Mungkin takut tadi udah gue jelasin, takut sekarang gue jelasin ulang lagi, gue takut 2 kali gitu ya kan. Makanya kadang ada yang 2 kali gue jelasin karena gimbalnya mati-mati mulu nih setiap 15 menit latih juga. Karena tangan gue ada begininya nih gitu, ke arah gimbal. Jadi nah mesinnya ya kan, tadi udah handling enak ya kan, mobil stabil, ban performance ya kan, enak, desain pas juga, ngebelah angin ya kan, buang angin juga, bus, jadi waduh stabil banget dah, enak. Didukung gak mesinnya? Mesinnya 1500, 8 speed, dual clutch, turbo. Ada di mobil Eropa yang kayak gini, di Golf, Volkswagen. Nah, sama, kurang lebih kayak gitu mesinnya. Bukan kurang lebih sih, mesinnya sama sih, karakter sama seperti itu. 1500, 8 speed, dual clutch, turbo. Sama persis gitu kan. Ini mobil gila sih, ya kan. Jadi dengan mesin udah begitu ya kan, 1500, 8 speed, dual clutch turbo,
handling enak, ban performance, desain bodinya pas, cocok ya kan untuk lari ya kan, untuk ngebut. Waduh. Mobil enak, jadi semuanya pas dalam komposisi yang pas. Mesin, desain body, handling ya kan, kita udah bawa sendiri aja udah, jangan disupirin. Kenapa? Kita nikmatin ini mobil. Nikmatin bos, nikmatin sendiri. Gue kalau punya mobil ini gue nggak mau disupirin, gue pengen bawa sendiri. Kenapa? Enak. Bukan mobil yang bawa, ada mobil yang kita duduk di belakang enak, di depan juga enak, tapi ada lama-lama meskipun lo nggak punya mah juga, nggak punya GERD juga, tetap lama-lama di sini bakal berasa kalau kelamaan berkendara gitu. Kalau memang ini enak, dari pertama dulu aja udah iya nggak? Iya nggak? Gitu kan? Nah, udah kayak enak. Nah, kalau mobilnya tuh ya paling mulai ada berasa-berasa dikit, paling cuma gini dikit. Dan itu di beberapa jam kemudian, perjalanan jauh gitu kan. Kalau mau Jakarta Bali gitu kali kan. Nah, mungkin itu kan biasanya kan kalau ngebut jalanan kosong 8 jam sampai ya. Tapi kalau misalnya kondisi jalanan ramai, lu bakal makan waktu lebih lama lagi. Nah, paling ada gitu dikit aja sih. Tapi nggak sampai dari awal masang koyo, enggak ya kan. Ada mobil yang kayak gitu dari awal duduk masang koyo gitu. Enak bos. Mobilnya juga ya nggak mungkin limbung dong, mobil SUV kayak gini kan, SUV compact kayak gini nggak mungkin. Enggak juga. Jujur aja sih gue sih belum coba tes high speed di tol gitu kan. Tapi biasanya sih dari jalan biasa aja normal di jalanan raya pun ketahuan dari segini, oh kayaknya di sini pasti, di sini kayaknya nanti limbung gitu. Udah kelihatan kan, ngerti lah gitu kan, gitu. Tahu lah gitu. Terus kayak ada, oh nih kayak ngelayang nih gitu nih. Berasa sih ya kan, dari kita nggak usah high speed juga di jalan tol juga yang cor-coran, apalagi jalannya cor-coran gitu kan, bukannya aspal gitu kan. Dari jalan biasa juga, aspal kita kayak udah, kalau yang biasa bawa mobil sih tahu nih, oh ini kayaknya bakalan limbung nih gitu kan, biasa gitu kan tahu. Nah, jadi sampai situ ya guys ya. Gua juga karena sorry, gimbal gua nih gue buat otomatis, jadi kadang-kadang dia mati. Nih kan gue bergerak nih, dia ngikutin tuh kan, ngikutin. Jadi kalau tangan gua ngarah ke gimbal begini, dia mati. Jadi gua kayak takut gua ulangin lagi dari awal, takut gua ulang berkali-kali, takut bosen ya kan. Jadi kalau ada yang kurang ya udah lu komentar aja, tulis aja di komen. Di kolom komen bilang, bang ini ya gimana gitu. Jadi nanti gua ulangin lagi tuh di bagian yang itu gitu ya. Dan di akhir video ini gue lengkapin lagi video test drive gue yang kemarin gitu kan ya. Kalau masih ada di galeri gue lupa nih, apa udah gue hapus, gue lupa juga. Gue lengkapin lagi juga, kalau nggak ada ya udah paling gue masukin yang bagian-bagian yang interior, eksterior gitu ya. Oke guys, jadi untuk S55 sampai sini dulu, kita pindah ke sini. Ya, oke. Tapi di video yang setelah ini. Tapi gue rekamnya sekarang. Ya udah. Oke guys, sampai jumpa. I love you. Sarang he. Dadah.